Rajaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Shalom saudara-saudara terkasih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya kesaksian lagi. Lagu yang barusan saya bawa, itu lagu yang benar-benar saya ingat ketika kisah saya ini dimenangkan oleh Tuhan. Perkara saya ini dimenangkan oleh Tuhan. Spontan saya ingat lagu ini, saya puji Tuhan Yesus, saya sembah. Benar-benar saya bertekuk lutut, saya menangis. Layaknya keluarga, ketika saya menerima kabar hamilnya istri saya, hamil Alona, kami punya sukacita yang besar sekali. Kami punya ucapan syukur. Bahkan pada saat itu kami juga merasa kami sudah dimenangkan sama Tuhan lagi ini. Gitu. Akhirnya sebagai bukti sukacita kami persiapkanlah kelahiran anak kami itu. Dengan setiap bulan saya nabung untuk biaya kelahiran. Saya cari-cari info. Jujur kami sanggupnya cuma di bidan. Di sana ada praktek bidan. Kami udah sampai dapat tuh infonya. Paket melahirkan di sana cuma 1.400.000 3 hari. Ditangani bidan. Mulailah kami kumpulkan duit. Sedikit. Sekaligus juga kami persiapkan tuh setiap 2 bulan sekali kami periksa ke dokter, memang dokter spesialis kandungan ya. Itu rutin. Singkat kata, kandungan gak ada masalah. Anak kami juga gak ada masalah. Siap lahir normal. Wah, saya sukacita banget. Oke. Tiba, kayaknya udah tiba nih saatnya lahiran. Saat itu saya lagi kerja ya, hari Senin saya kerja. Saya masih kerja di gereja, layanan di gereja. Saya ditelepon, istri saya udah sepertinya mau melahirkan nih. Oke, saya izin, saya pulang kan. Saya pulang, oh iya kondisinya memang sepertinya udah mau melahirkan. Oke, kita bawa ke bidan. Tempat yang memang kita udah sepakati nanti lahiran di situ ya gitu. Oke. Di sana dicek dulu sama bidan. Ternyata bidan gak berani ambil tindakan. Ini sepertinya ada kelainan, begitu katanya. Waduh. Akhirnya kami dirujuk ke rumah sakit. Ya wes oke lah, bawa ke rumah sakit. Kami pikir bisa lahiran lah di rumah sakit itu kan. Sampai di rumah sakit, ternyata masih masalah lagi. Pokoknya kandungan ada masalah. Akhirnya saya diminta untuk cek lagi di dokter kami itu, di dokter yang setiap 2 bulan sekali kami periksa itu. Kami diminta hasil terakhir. Akhirnya dengan keadaan sakit, dengan keadaan yang udah gak karu-karuan itu, saya bawalah ke dokter gitu kan. Sampai di sana, periksa, dokter menyatakan ini sebenarnya gak ada masalah. Dan bisa lahiran normal. Sampai saya tegaskan, ini bisa lahiran normal ya dok? Bisa. Dia bilang begitu. Ini hasil USG-nya bawa ke dokternya. Oke dok, kalau memang bisa lahiran normal, saya akan bawa ke
rumah bersalin. Oh ya nggak apa-apa, bawa rumah bersalin. Saya jeda sedikit. Begitu saatnya mau lahiran itu, finansial kami sudah siap uang 2 juta rupiah. Hasil kami kumpulin lah. Oke, kita bawa ke rumah sakit bersalin itu, rumah bersalin itu. Sana sempat diperiksa, wah udah pembukaan, oke udah pembukaan nih katanya. Saya pulang, saya ambil pakaian kan. Ambil pakaian, saya balik lagi ke rumah bersalin itu, saya ditelepon sama istri saya. Kok masalah lagi Pak? Waduh, ini ada apa? Sampai di rumah sakit ternyata memang benar harus dirujuk lagi ke rumah sakit. Dicariin rumah sakit. Dapatlah kami di rumah sakit yang lumayan. Panti Wiloso. Malam-malam itulah kami bawa ke sana. Ternyata memang dokter memutuskan harus sesar. Uang kami yang 2 juta itu udah habis untuk pinjam mobil, beli bensin, bolak-balik ke rumah sakit dan ke mana-mana itu lagi tadi lah, cek terakhir ke dokter. Artinya uang kami udah nggak banyak, udah hanya beberapa ratus ribu lagi. Tapi kan memang kondisinya harus melahirkan sesar, ya sudah. Ya puji Tuhan ya di Semarang waktu itu ya, rumah sakit itu masuk dulu, tindakan dulu, bayar belakangan. Wah, saya ya udahlah oke, masuk dulu. Tindakan sesar, lahirlah anak kami. Lahirlah Alona. Puji Tuhan, dari uang yang cuma tinggal 100 atau 200 ribu itu, ketambahan ada teman, rekan-rekan, bahkan ada dari gereja saya, itu sudah kasih uang sumbangan lah. Jalan beberapa hari, saya juga kan harus pagi kerja, pulang kerja harus nunggu di rumah sakit kan, jadi saya tidur di rumah sakit. Oke, tibalah hari kepulangan. Pagi sebelum berangkat kerja saya jam 8 ke administrasi dulu. Cari kan informasi, hari ini mau pulang. Oh iya Pak, nanti tutup jam 12 tuh tutup buku gitu kan, tutup bill. Udah berapa ya Bu? Totalnya sungguh mencengangkan, 12 juta kurang, 11 juta 890 sekian. Saya lemes, saya udah bingung gak tahu mau gimana. Tapi saya benar-benar dengan hati yang hancur saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya percaya kalau Tuhan perkenankan ini terjadi sama saya. Saya percaya Tuhan udah siapkan jawabannya. Saya juga percaya Tuhan cuma minta saya percaya. Atau porsi saya akan lakukan. Saya udah berusaha kerja. Saya tetap berangkat kerja. Itu setengah 12 kurang 10. Istri saya udah cerewet. Udah WA. Minta pulang. Gimana tanya. Tapi jujur saat itu setengah 12 kurang 10 saya belum pegang duit sama sekali. Cuma ada sisa dari, cuma ada uang-uang dari sumbangan itulah. Total itu pun 2 juta juga. Sementara tagihan 12 juta. Jadi total saya nggak kerja ini. Saya cuma benar-benar duduk sendiri ya. Saya benar-benar berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong.
hari Jumat itu, hari Jumat. Biasanya memang di gereja kalau hari biasa kan jarang lah ada yang datang gitu kan. Paling cuma karyawan-karyawan aja, kita aja. Nah, kenapa datang hamba Tuhan yang dulu waktu hari pertama istri saya dirawat, dia udah datang, dia udah kasih uang. Tiba-tiba dia datengin saya, dia bilang, "Borman, hari ini Lina pulang ya?" "Iya Bu." "Antar saya yuk, saya mau nengok." "Oh iya Bu, pakai mobil saya aja." Saya antar lah. Sampai rumah sakit dia turun, saya parkir, dia tunggu di lobi, saya ikutin kan, saya udah kayak bis parkir, saya ikutin. Dia nggak ke kamar istri saya, dia ke administrasi. Loh, saya ikutin aja. Terus dia tanya, "Bisa lihat ini atas nama Lina?" Keluarin lah bil. Ya itu, 11.890 sekian. Dia tanya, "Borman, kamu punya uang berapa?" Saya buka dompet saya semua, "Bu, ini uang saya. Saya udah habis-habisan, ini cuma ada 2 juta. Ya udah kasih aja." Saya taruh di loket itu, saya taruh uang di meja loket itu 2 juta. Si ibu itu keluarkan kartu. Ini ya cashnya 2 juta, sisanya di debit atau apalah. Oke, selesai masalah pembayaran. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun saya berpikir secara manusiawi ya, saya akan punya masalah baru. Saya akan bernegosiasi nanti sama hamba Tuhan ini untuk cicil. Berapa sebulan lah. Padahal jujur, gaji kami pun gak besar. Tambahan kami ada bayi kan. Tapi tetap saya percaya Tuhan sudah atur semua. Singkat kata, pulang pakai mobil itu. Dia minta antar lagi ke gereja. Oke, minta antar ke gereja. "Borman, kamu jemput Lina, kamu antar pulang pakai mobil saya." "Ah, makasih Bu." Saya jemput, saya bawa pulang istri saya. Saya kembali ke gereja kerja. Hari Sabtu itu saya libur. Selesai kan? Hari Sabtu saya libur, saya main-main sama anak yang baru lahir. Telepon bunyi. Saya angkat. Suaminya yang telepon, suami hamba Tuhan itu. "Iya Pak." "Gimana Borman? Gini. "Iya Pak, puji Tuhan gini. "Oke, langsung aja Borman, saya mau bilang sama kamu. Yang dari saya kemarin bayar itu kekurangannya 9 juta lebih. Itu saya nggak anggap hutang. Saya cuma minta satu sama kamu." "Apa Pak?" "Tolong kamu makin taat sama Tuhan." Itu kata-kata dia. Dan itu kata-kata yang bikin saya dan istri saya tersungkur saat itu. Inilah Tuhanku. Inilah Yesusku. Tuhan yang saya punya, Tuhan yang saya percaya sanggup menyelesaikan hal-hal semacam itu. Puji Tuhan. Dengan kesaksian saya percaya Tuhan yang sama sanggup bekerja juga untuk setiap masalah saudara-saudara semua. Saudara-saudara di jemaat GKI Villa Melati, Mas. Seperti saya percaya penuh dengan Tuhan Yesus. Sama seperti saudara-saudara percaya penuh dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Semoga menjadi berkat kesaksian saya. Tuhan memberkati. Amin.